beraksi, ya, permainan tradisional bergerak sehat bergizi. Bagaimana nanti untuk alat belakangnya kita next. Yang melatar belakang kegiatan ini yaitu pendidikan gerak adalah pendekatan yang menekankan pengembangan keterampilan gerak dan pemahaman gerak tubuh sebagai dasar pembelajaran. Pendidikan gerak bertujuan untuk meningkatkan kemampuan fisik, motorik, dan keterampilan dasar siswa melalui eksplorasi gerakan tubuh yang meliputi konsep-konsep dasar seperti tubuh, ruang, usaha, dan hubungan. Peserta didik kita saat ini yaitu sebagai generasi Z, yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagai informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi budaya Indonesia. Bila mereka terpapar dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan nilai tradisi lokal yang dulu. Jadi bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Jadi permainan yang sekarang ini yang dimainkan itu berupa game online. Kita akan mendapati anak-anak sekarang yang dilakukan bukan permainan tapi permainan yang berbasis online. Jadi permainan berdasarkan merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan nilai-nilai pembentukan pola hidup yang sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran dapat membantu anak dalam bersosialisasi. Anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Jadi di selain dari olahraga, kita bisa membentuk kesehatan dengan permainan seperti itu, serta memberikan edukasi tentang makanan yang sehat dan bergizi. Tentu selain berolahraga, untuk mendapatkan tubuh yang sehat itu harus memperhatikan makanan dan yang dikonsumsi. Hal ini sangat penting untuk mencapai tujuan sehat seperti itu. Untuk tujuan pembelajarannya, memfasilitasi minat peserta didik berolahraga di sekolah. Kalau di sekolah kita sedikit punya tempat untuk berolahraga, maka kita harus memfasilitasi olahraga yang bisa dicapai untuk anak-anak semuanya. Jadinya dari barat sampai timur, itu semua bisa diakses anak-anak berolahraga. Terutama itu karena kita tepat, jadi kita menggunakan permainan tradisional, ada bola merah, yang kedua, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Nah, itu juga salah satu yang masuk kegiatan yang membuat anak itu bugar. Jadi permainan semuanya juga sama. Yang ketiga, terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat atau kelompok untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, melestarikan permainan tradisional. Kita juga bertujuan melestarikan supaya anak-anak sekarang itu tidak asing tentang permainan tradisional. Yang kelima, meningkatkan kesadaran tentang makanan sehat. Ya, itu juga sangat penting. Karena di lingkungan kita juga mungkin tidak di sekolah, di rumah anak itu makanan itu aneh. Kalau di sekolah kita bisa mengenal sebenarnya snack juga diberikan dari sekolah seperti itu. Oke. Untuk capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk yang tujuan. Capaiannya memberikan ruang kepada untuk mengembangkan minatnya terhadap olahraga di sekolah. Itu juga minat anak itu, oh saya itu suka olahraga. Apa ya yang dia ingin bisa kita bisa mengantisipasi bersama KBS kelompok belajar sekolah dan peserta didik dapat melaksanakan serta mengevaluasi kegiatan terkait permainan tradisional, menanamkan sikap bertanggung jawab dan
kerjasama peserta didik serta peserta didik memahami pentingnya makanan atau makanan sehat bergizi. Jadi semuanya satu itu yang namanya kita targetkan semua itu bertujuan berfokus pada peserta didik seperti itu. Kemudian langkah-langkahnya yang pertama sosialisasi. Jadi nanti kita akan bersosialisasi kepada kepala sekolah, rekan guru, peserta didik semua di semua itu akan kita sosialisasikan terkait kegiatan ini. Yang kedua, melibatkan siswa dalam perencanaan dan persiapan kegiatan. Dan nanti kita juga akan melibatkan siswa, yaitu berguna siswa kelas 5 dan 6 untuk menjadi salah satu panitia untuk membantu kita dalam mensukseskan kegiatan ini seperti itu. Yang ketiga, mengadakan sesi edukasi tentang makanan sehat dan kegiatan event permainan tradisional bebas sodor. Yang keempat, menyusun kepanitiaan kegiatan senam dan pertandingan bebas sodor. Kemudian pelaksanaan puncak kegiatan. Yang kelima, mengadakan evaluasi dan refleksi pasca kegiatan. Di sini itu kita lalui semuanya. Yang terakhir ada hasil yang diharapkan untuk yang tujuan. Yang pertama, meningkatkan gerak peserta didik juga mendukung pertumbuhan dan perkembangan peserta didik serta penerapan budaya positif. Gemar berolahraga untuk meningkatkan anak yang tadinya itu malas yang mau olahraga, pendidikan kita untuk bisa gemar berolahraga. Yang kedua, meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya hidup sehat juga dalam hal mengonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai profil pelajaran Pancasila. Struktur program dan mitra. Pertama, struktur programnya program kelompok kurikuler dengan melibatkan seluruh siswa SD khususnya kelas 1 sampai dengan kelas 5. Yang kedua, pihak yang terkait siapa saja? Pertama, ada guru atau ya, kemudian wali murid, orang sekolah dan puskesmas. Yang ketiga, jenis kegiatan bazar makanan sehat, pertandingan permainan tradisional bebas sodor pada kelas 4 karena yang ketiga ada penyuluhan tentang makanan sehat oleh puskesmas. Jadi untuk kegiatannya kita ada 3, kita berbasar makanan sehat. Selain adanya permainan bebas sodor yang itu nanti hanya untuk kelas 4 sampai 5 sampai 6. Kemudian untuk penyuluhannya makanan sehat itu nanti hanya diikuti oleh kelas 1 sampai 5. Waktu pelaksanaan kapan? Nanti di hari Sabtu pukul 7 sampai dengan pukul 1. Ustaz. Tempatnya di mana? Tempatnya nanti di lapangan sekolah dan ruang kelas. Lanjut. Kapasitas yang dimiliki oleh sekolah ini. Yang pertama, modal manusia. Itu ada kepala sekolah, guru, wali murid, siswa dan masyarakat. Karena kita sudah menggunakan masyarakat. Karena untuk apa itu mengamankan pengelolaan sekolah terutama di luar sekolah nanti akan kita lakukan. Yang kedua, modal fisiknya dalam sekolah kita punya modal dalam sekolah walaupun hanya terbatas tapi kita sudah insya Allah sudah memenuhi kapasitas untuk menampung kelas 4 sampai 5. Modal sosial ada masyarakat, kita koordinasinya dengan masyarakat dan sosial. Kita bisa mengerjakan dari awal kajian tersebut di sosial media. Yang keempat, modal lingkungan itu kita termasuk berada di 5 persen itu dari sisi lingkungan alam bersama. Yang kelima, modal finansialnya sebagai biaya organnya nanti kita ambil dari rencana evaluasi setelah kegiatan kita laksanakan akan evaluasi pertama menyusun rencana untuk mengumpulkan mengolah
pejabat juga kualitatif untuk memberikan. Yang ketiga, melakukan survei untuk mengukur tingkat kepuasan peserta didik. Jadi nanti juga ada yang namanya evaluasi yang dilakukan dari peserta didik. Sejauh mana kepuasan itu dengan kegiatan yang sudah kita lakukan. Sejauh mana mereka merasa terlibat dan sejauh mana tujuan program ini telah tercapai, terutama untuk fokus kepada peserta didik. Yang kemungkinan tantangan dari kegiatan juga fasilitas yang ada di kita. Yang pertama itu cuaca. Misalnya kan cuacanya kan ya hujan terus atau juga, tapi tidak bisa kita prediksi. Saat terjadi cuaca buruk, nanti kemungkinan kegiatan itu akan kita tunda. Belalah besok apa kita kok besok dari kita tunda di minggu berikutnya. Yang kedua, kegiatan sekolah yang bentrok. Kan biasanya kita sudah merencanakan di hari ini, belalah besok kurang 2-3 hari lagi ada agenda dadakan yang harus dilaksanakan pada hari itu juga. Karena juga akan menjadi kegiatan ini akan berjalan lagi minggu depan. Yang ketiga, sarpas kurang memadai. Dalam bentuk sarpas, kita juga akan melihat kegiatan ini kan kita melihat berapa kapasitas siswa yang bisa tertampung pada area tersebut. Sehingga itu juga kita akan melihat bagaimana kita menyiapkan. Kalau bila kurang maka kita harus mencari tempat yang memadai. Jadi semua ini tidak akan berhasil kalau kita tidak berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Jadi nanti kita sebelum agenda ini kita laksanakan, kita nanti ada 2 minggu sebelumnya itu kita harus memaksimalkan semua aktivitas yang ada di sekolah supaya nanti di hari hanya dan masih nanti bisa memuaskan kualitasnya. Dan di sekolah itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Kita akhiri kegiatan pada siang hari ini dengan kesan berdalil. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Stop ya.